Selamat siang, kawan-kawan semuanya. Kita sudah habis break tadi ya, lama. Saya bahagia sekali, bisa bergabung di forum yang sangat berwarna sebetulnya karena pembicara, berasal dari background yang bermacam-macam. Tadi dari pagi kita sudah mendengarkan banyak paparan begitu ya dari Ibu, wakil, apa namanya, MPR, kemudian dari beberapa pejabat seperti Pak Sandiaga dan Pak, Bambang ya. Kemudian juga tadi ada Pak Tisna dan Kang Yusing yang, masing-masing memberikan perspektif yang sangat, menarik terhadap upaya, dari masing-masing ya, masing-masing perspektif terhadap upaya penanggulangan bencana maupun upaya bagaimana desain bisa merespon situasi yang sangat berubah ini. Dan barusan Dokter Vito juga memberikan perspektif yang sangat menarik dan, kita bisa sama-sama tahu bahwa benar bahwa desain punya peran, punya bahkan kalau saya bilang sebenarnya tanggung jawab ya Dok ya, tanggung jawab sosial terhadap, peradaban begitu ya, dan banyak kontribusi yang bisa diberikan. Tadi sudah sangat detail dan, terus terang saya salut banyak contoh yang sangat mengena sekali. Sangat detail misalnya saja ya produk desain bisa berperan banyak dalam meningkatkan kualitas hidup manusia sebenarnya. Bagaimana kursi didesain, bagaimana jarak pandang monitor dan sebagainya, itu contoh real yang sebetulnya bisa kita pelajari. Dan saya sangat senang Pak Martin, ditempatkan di terakhir karena apa yang ingin saya bicarakan sebenarnya adalah, semacam rangkuman sebetulnya dari apa yang sudah dari tadi pagi dijelaskan gitu ya. Saya ingin membicarakan sebenarnya adalah kerangka kerjanya gitu loh, semacam scaffolding gitu ya. Mmm, Kalau tadi, Pak Tisna misalnya dengan, keseniannya, Kang Yusing dengan arsitektur, praktisnya. Nah, apa yang ingin saya bicarakan ini bagaimana masing-masing, apa namanya, aktivitas tersebut itu membutuhkan sebuah platform sebetulnya, membutuhkan sebuah kerangka kerja, membutuhkan sebuah, scaffolding. Bagaimana kemudian aktivitas itu bisa bergabung dengan masyarakat, bisa melibatkan masyarakat. Nah, saya ingin bicara bagaimana kita mendesain, scaffolding itu, sehingga setiap aktivitas seni, aktivitas, desain, arsitektur itu bisa, bekerja dengan masyarakat ya, dengan penggunanya, dengan user-nya, siapapun itu gitu. Nah, saya ingin membagikan presentasi saya, Pak sebentar. Andi, mau Ya, mau kita bantu Pak dari panitia? saya bisa ini. Oh baik, terima kasih Pak Andi. Ya. Gak usah Pak Rio. Ya, jadi, apa yang ingin saya jelaskan, sore ini sebenarnya adalah semacam kerangka kerja gitu ya, penanganan krisis berbasis komunitas di, perkotaan gitu. Dan komunitasnya bisa apapun sebetulnya, komunitas profesi, komunitas, warga, apapun begitu. Nah, ini adalah outline yang ingin saya sampaikan nanti. Saya ingin bicara sedikit tentang inovasi sosial ya, pilihan kenapa inovasi sosial, kemudian, studi kasus yang saya jadikan apa namanya, pembelajaran, dan yang terakhir saya ingin menjelaskan scaffolding ya, kerangka kerjanya seperti apa, framework-nya itu. Ya, ini sedikit cepat saja, gambaran secara umum gitu ya, dampak krisis pandemik saya ngambil data dari Bank Dunia. Secara umum gitu ya, penurunan PDB dunia itu 2% gitu ya, kalau yang sudah diukur sampai sekarang. Lebih detailnya 2,5% itu di negara berkembang dan 1,8 itu di negara-negara maju yang sudah, industrial developed country gitu kan. Dan kalau pandemi ini masih terus berlangsung gitu, bisa sampai 4% penurunan PDB dunia, angka yang cukup signifikan begitu. Dan tentunya ini tidak diinginkan terutama di, para kalangan ekonom begitu ya, karena berbahaya bagi mereka. Nah, ada pelajaran yang bisa diambil sebetulnya dari atau sejarah gitu ya, histori penanganan krisis itu. Kalau kita belajar dari financial crisis tahun 2008, solusi yang selalu diberikan adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi recovery-nya selalu dengan pertumbuhan ekonomi. Tadi Kang Yusing juga sudah menjelaskan bahwa, eee eee, apa namanya, recovery dengan pertumbuhan ekonomi itu, ada bahaya-bahayanya semacam semacam itu.
Nah, ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan David Harvey sebetulnya ya. Dia memberi ulasan tahun 2009 bahwa pengendalian krisis saat itu ya dengan berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi saja itu sudah tidak layak sebenarnya, sudah tidak sehat semacam itu. Karena setelah itu justru akan memperlebar ya jurang apa namanya kesejahteraan semacam itu, dan Harvey memberikan alternatif pemulihan ekonominya ini menuju ke zero growth ekonomi begitu. Jadi cobalah sementara bisa berhenti tumbuh begitu. Nah, cuman itu sebuah oposisi sebetulnya terhadap pendapat bahwa ya memang harus tumbuh begitu. Nah, untuk kali ini ya pada apa namanya krisis yang terjadi saat ini ya, mengulangi apa yang dikatakan oleh Harvey tadi, Mariana Mazzucato itu salah satu profesor ekonomi gitu ya, mengusulkan bentuk pemulihan kali ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Harvey, yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan gitu ya, sustainable dan inklusif gitu. Jadi tidak lagi hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang apa namanya pokoknya dihajar tinggi begitu, karena dengan semacam itu biasanya yang mendapatkan gelondongan atau mendapatkan apa ya kesejahteraan paling paling banyak juga para pemodal gitu, dan orang-orang di garis level menengah ke bawah pada akhirnya tidak mendapatkan apapun dari pemulihan ekonomi tersebut. Maka Mazzucato ini mengusulkan seharusnya saat ini model yang dikembangkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inklusif dalam arti bisa dinikmati sebanyak mungkin golongan manusia begitu, golongan masyarakat. Nah, cuman bagaimana kemudian pada dataran praktis di level kita gitu ya, di level keseharian itu belum ada pendekatan atau penjelasan bagaimana sih sebetulnya pemulihan ini harus kita lakukan. Nah, saya mengusulkan dengan berbasis pada komunitas gitu ya, sebagai upaya untuk salah satu begitu ya, upaya untuk menangani situasi krisis ya. Sebenarnya ini tidak terbatas hanya karena krisis pandemi saat ini, tetapi mungkin bisa direplikasi untuk situasi-situasi krisis yang lain. Nah, sedikit apa namanya teorinya begitu ya, bahwa penanganan berbasis komunitas itu termasuk dalam ragam inovasi sosial sebetulnya. Kalau kita menyetir Enzio Mancini ya, bahwa inovasi sosial adalah sebuah proses perubahan yang muncul dari pengkombinasian aset yang dimiliki oleh komunitas, ya, modal-modal sosial, warisan sejarah dan lain sebagainya, yang dilakukan secara kreatif dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang secara diakui secara sosial dan dengan cara baru. Nah, ini yang bisa melatar belakangi usaha penyelesaian krisis dengan pendekatan komunitas ini gitu ya. Nah, sebagai sebuah studi kasus, saya ingin mengambil kasus yang sangat spesifik gitu ya. Situasinya di Kota Solo gitu ya, tempat saya tinggal saat ini. Ada sebenarnya beberapa model gitu ya, komunitas-komunitas lain yang juga melakukan proses yang hampir sama ya. Kalau saya boleh memberi contoh apa yang sudah kita dapatkan hari ini tadi, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Tisna gitu ya, itu juga bisa ya dikategorikan semacam ini juga. Nah, saya ingin sedikit spesifik di Kota Solo gitu ya, dengan kasusnya adalah banjir sebetulnya. Nah, gambaran ini adalah bagaimana Kota Solo pada awalnya dulu gitu ya, zaman era kolonial gitu ya, tahun-tahun 1700 gitu ya, abad ke-18 begitu. Karena memang Kota Solo dibangun di tepian sungai Bengawan Solo, maka sangat akrab dengan budaya sungai sebetulnya pada saat itu. Cuman juga ada dua sisi begitu ya. Ketika air sungai meluap, maka yang terjadi adalah bencana. Kita menyebutnya bencana banjir. Padahal sebetulnya kita yang memang tinggal di situ dan seharusnya sebagai manusia sadar sebenarnya ada potensi air yang meluap ya, karena memang secara alami akan terjadi semacam itu. Tapi kemudian manusia modern mendefinisikan ini sebagai sebuah gangguan, padahal kita yang sebetulnya datang ke situ gitu. Nah, ini adalah kontradiksi yang sering terjadi pada situasi bencana gitu ya. COVID gitu ya, kalau dikatakan dulu saya kurang pasti ya, menyebar dari hewan gitu ya. Ada yang bilang ya karena memang kita yang intervensinya terlalu jauh ke alam gitu, dan dampaknya kena ke kita. Sama dengan banjir sebetulnya.
Nah, dari sisi fisik sebetulnya ada upaya penanganan gitu ya oleh Kementerian PUPR, sedikit skema semacam itu. Jadi ada standar ya pembangunan tanggul, perbaikan sungai, sanitasi gorong-gorong dan lain sebagainya. Ini adalah upaya fisik yang dilakukan untuk mengeliminir dampak, air ya yang meluap. Nah, ini gambaran dari, rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Kementerian PUPR ini pada situasi di lapangan adalah semacam ini ya. Pada gambar nomor 1 itu adalah, peta secara keseluruhan gitu kan, Sungai Bengawan Solo, kemudian di sebelah atas di dalam, garis merah itu adalah kota Solo, sedangkan di bawah itu adalah kabupaten tetangga. Nah, yang pas garis merah itu ada tiga level pengaman ya, nomor 2 adalah tanggul tanah, kemudian nomor 3 adalah tanggul beton, dan nomor 4 itu ya keluar lagi dari situ sudah ada lagi dinding, retaining wall. Nah, pengaman lagi. Jadi pengaman banjir ini sudah dibuat berlapis-lapis secara fisik begitu untuk menghindari air supaya masuk. Nah, apakah ada dampak yang terjadi dari pembangunan pendekatan fisik semacam ini? Ternyata iya gitu loh. Nah, saya ingin mengambil sebuah studi kasus komunitas Sibat gitu ya, di Solo yang ini sebenarnya dibentuk oleh dari program Community Flood Resilient ya oleh, Palang Merah Internasional, Palang Merah Indonesia, dan Pemkot Surakarta pada 2015 membentuk sebuah tim untuk merespon kejadian bencana banjir yang tiap tahun ada di Kota Solo. Walaupun sebetulnya secara, eee, secara alami ya sebelum ada komunitas ini pun masyarakat sudah membentuk ya, secara mandiri gitu ya, secara gotong royong komunitas-komunitas yang bekerja untuk, merespon banjir semacam itu. Nah, saya bilang bahwa akses penanganan fisik yang tadi disebutkan, yang dibuat oleh kementerian itu ternyata, salah satunya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat setelah, eee, warga begitu ya, yang ada di luar tanggul itu dipindah, direlokasi begitu, kemudian lahannya dibuat semacam taman kota gitu ya, hutan kota lah. Tapi memang karena tidak melibatkan warga dan tidak memperhatikan, kondisi alami sungai, akhirnya yang terjadi terkena banjir juga dan akhirnya hancur dan akhirnya terbengkalai. Warga juga nggak mau ngerawat karena memang tidak dilibatkan juga gitu. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan Sibat gitu ya, salah satunya adalah, bekerja pada saat transisi ya. Jadi, pada saat banyak warga yang belum direlokasi ya, masih terkena banjir setiap tahun. Nah, mereka hadir ya, secara alamiah untuk bagaimana membantu, warga yang masih tinggal di daerah banjir ini. Kalau kita bisa melihat di nomor 2 itu sebetulnya Pemkot sudah membuat jalur evakuasi gitu ya, dipindah ke pendopo kelurahan dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya, kalau kita melihat ke nomor 4, warga tidak mau mengungsi terlalu jauh dari area mereka karena mereka ingin tetap ya, melihat rumahnya gitu ya, mengamati, properti mereka dan mereka sebetulnya punya kemampuan alami untuk membaca gerak air gitu ya. Jadi kapan air kira-kira mau naik, mau turun itu mereka punya eee, dari keahlian, alami mereka. Secara turun-temurun mereka bisa membaca gerak air itu. Itulah mereka, kenapa mereka tidak mau dievakuasi terlalu jauh. Nah, Sibat bekerja di sini begitu. Kemudian Sibat juga memelihara lereng sungai yang sebetulnya sudah tidak diurus oleh, Pemkot begitu ya, karena setelah dinding ini selesai dibuat, area-area di, sekitar sungai begitu ya, itu ditinggal begitu saja dan masyarakat juga sudah enggan gitu ya memelihara. Nah, secara, individual dan secara voluntarily mereka Sibat ini mencoba untuk memelihara lereng-lereng sungai yang ditinggal ini dengan menanami, pohon akar wangi. Nah, kalau kita melihat, di nomor bawah kenapa pilihannya akar wangi gitu ya, nomor 3 itu adalah kondisi saat air meluap gitu ya. Ini kondisi foto tahun 2001 kemarin bulan Februari, belum lama. Nah, ketika surut ternyata, pohon itu masih bertahan. Nah, jadi ini sudah dari pengetahuan tradisional diketahui bahwa akar wangi ini paling kuat untuk mencegah,
erosi ya, lerengan sungai. Nah, mereka bekerja secara sukarela untuk merawat ini. Nah, Sibat juga bekerja secara rutin begitu ya, memelihara semua sungai di Solo, karena banyak anak-anak sungai yang ya berhulu ke Sungai Bengawan Solo dan seringkali juga ada apa namanya, mampat gitu ya, misalnya karena ada pohon-pohon yang tumbang, sampah yang berlebih, ini maka Sibat secara reguler mereka mempunyai jadwal untuk membersihkan setiap hari jam 2 sampai jam 4 mereka keliling kota, untuk membersihkan sungai. Dilakukan secara sukarela juga dan bahkan, sekarang meluas ya di sekitar Solo juga ya, yang aliran-aliran masuk ke Sungai Bengawan Solo juga dipantau. Sehingga, mengurangi potensi banjir ketika, aliran air di musim hujan, datang begitu. Nah, ketika Covid datang ya, secara sukarela mereka juga berinisiatif secara mandiri untuk, memberi apa namanya, respon secara cepat gitu ya, membuat, masker, kemudian membuka dapur umum. Ini juga dilakukan secara sukarela oleh mereka. Nah, kegiatan-kegiatan inisiasi yang awalnya adalah sukarela itu akhirnya mendapat perhatian dan kemudian diangkat menjadi lebih, formal begitu ya. Penanaman akar wangi akhirnya, diorganisir lebih baik begitu dan akhirnya dijual atau bukan dijual juga sih, disumbangkan ke kota-kota lain yang mempunyai problem yang sama. Kemudian juga aktivitas, menjaga sungai ini diformalisasi oleh, Badan Pengawas Sungai Bengawan Solo begitu ya. Akhirnya dibentuk forum Jogo Kali Bengawan dan akhirnya mereka mendapat insentif, yang awalnya adalah kegiatan sukarela kemudian mendapatkan insentif. Kemudian juga pembuatan, masker yang awalnya secara sukarela juga diangkat oleh PMI dan didanai dan kemudian didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Solo. Nah, eee dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan Sibat ini, saya ingin merancang sebuah kerangka kerja sebetulnya. Apa yang bisa kita pelajari dari komunitas semacam Sibat ini, dalam rangka kita menghadapi situasi krisis gitu ya. Ada 4 hal yang, pokok yang bisa, kita jalankan gitu ya dan desainer bisa sangat berperan di sini nantinya. Pertama adalah memfasilitasi komunitas untuk bersama-sama menghadapi perubahan. Jadi kalau tadi Dokter Vito bilang di saat transisi di awal gitu masih banyak, apa namanya, situasi kebingungan gitu ya, warga, belum jelas dan lain sebagainya. Ini kita bisa melalui komunitas ini, mmm, bergerak ke depan gitu ya, untuk mendampingi warga menghadapi perubahan. Kampanye-kampanye penggunaan masker dan lain sebagainya tidak akan efektif kalau tidak melibatkan komunitas yang kesehariannya hidup di tengah warga. Nah, saya pikir ini posisinya sangat strategis kita, bekerja bersama komunitas untuk, situasi awal ya, ketika krisis terjadi. Kemudian mendampingi komunitas untuk memperkuat ketahanan warga, kemudian mewujudkan warga berdaya, dan mewujudkan aktivitas yang berkelanjutan atau sustainable. Nah, ini dilakukan dalam sebuah, kolaborasi. Nah, kata kunci kolaborasi ini dari pagi sudah diulang-ulang dan saya mengamininya, menyimpulkannya di siang hari ini, apa saja atau siapa saja sebenarnya yang bisa terlibat dalam kolaborasi. Saya mencatat setidaknya ada, 5 ini ya, ada warga secara umum gitu ya, siapapun, kemudian komunitas-komunitas yang bergerak bersama warga ya, ada komunitas seniman ya, komunitas, SAR misalnya ya, eee, dokter bahkan bisa juga. Kemudian ada kalangan profesional yang di dalamnya ada, orang yang memang expert di dalam bidang yang dibutuhkan ketika ada bencana ya, ada dokter di situ misalnya, ada desainer di situ ya, kemudian mungkin ada, sosiolog, ada antropolog, siapapun begitu ya. Kemudian tentunya ada swasta dan pemerintah. Nah, ketika kerangka kerja itu nanti diadopsi dan dikerjakan oleh, semua pihak ini dalam sebuah kolaborasi, saya yakin bisa menjadi model penanggulangan krisis yang lebih sustainable dan lebih apa, inklusif ya, seperti yang tadi dibilang oleh Mas Zukato, tidak hanya bertumpu pada pemulihan ekonomi saja, begitu. Nah ini, saya ingin sekedar membedah sedikit lebih jauh tentang bagaimana kerangka kerja tadi dalam dataran yang lebih, taktis gitu ya. Pertama dalam fasilitasi komunitas untuk bekerja bersama-sama menghadapi, perubahan.
Nah, dalam situasi krisis atau bencana seringkali memang terjadi perubahan yang apa namanya, tidak diduga sebetulnya. Nah, komunitas berperan untuk mendampingi warga seperti yang saya bilang tadi. Nah, dalam kasus Sibat misalnya ya, ini adalah dokumentasi bagaimana Sibat dalam, eee, kasus, banjir ini adalah transisi begitu ya, karena memang ada beberapa warga yang belum mau direlokasi. Nah, komunitas hadir untuk mendampingi warga dalam situasi transisi semacam ini, dalam situasi perubahan. Eee, yang sebetulnya ini bukan hal baru gitu loh, komunitas dan warga ini sebetulnya bukan entitas yang berbeda sebetulnya. Mereka sudah terbiasa secara alami untuk, bekerja bersama. Hanya saja komunitas perlu, disiapkan, dengan apa namanya, prinsip-prinsip yang harus diberikan untuk mendampingi warga supaya mereka tidak, bingung ya ketika dalam situasi, perubahan. Sehingga merasa bahwa ada yang memikirkan, mereka tidak merasa hidup sendirian ketika terjadi perubahan. Kalau kita ingat awal-awal Covid itu kan seringkali informasinya tidak jelas juga dari pemerintah ya. Negara misalnya justru membuka keran pariwisata pada saat awal-awal, kemudian menganggap, misalnya kampanye Covid itu tidak bahaya dan sebagainya. Ini cukup cukup membingungkan. Nah, peran komunitas sebetulnya adalah, di awal-awal situasi semacam ini adalah untuk meyakinkan bahwa apa ya, yang harus dilakukan menuju yang benar itu seperti apa, semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mendampingi komunitas untuk memperkuat ketahanan warga. Warga yang resilient ya, kata kunci yang tadi juga sering diulang oleh, eee, apa namanya, Pak Bambang ya, bahwa benar warga harus punya ketahanan, tapi bagaimana? Ya itu harus didesain begitu ya. Dan yang bisa dilakukan oleh desainer adalah mengembangkan atau merancang sistem ya, supaya komunitas ini bisa bekerja secara taktis dan sistemik begitu ya untuk membangun ketahanan warga dari internal mereka. Kalau saya mencontohkan misalnya apa yang dilakukan Sibat, secara sukarela, secara, inisiatif ya, mereka membangun sistem untuk membuat jadwal, mengelola kelompok, siapa yang harus turun ke sungai ini, siapa yang harus mengontrol daerah Solo Utara, Solo Selatan, dan lain sebagainya. Nah, desainer bisa membantu untuk lebih mengoptimalkan sistem tersebut. Nah, untuk menyiapkan komunitas dan warga ketika suasana krisis terjadi, mereka bisa secara mandiri, membangun ketahanannya ya, sambil menunggu mungkin negara bisa intervensi lebih jauh, membantu. Nah, kemudian untuk membangun warga berdaya ini tidak ada, pilihan lain kecuali juga melibatkan warga dalam, kerja-kerja apa namanya, penanggulangan bencana. Dan desainer bisa juga memberikan intervensi dalam bentuk metode partisipatif begitu ya. Mmm, cuman memang partisipatif, desain nih, participatory design ini juga sesuatu yang, apa ya, cair begitu ya. Kalau tadi Kang Yusing bilang bahwa, kadang hati-hati gitu ya, kalau hanya menyerahkan segalanya ke masyarakat juga akan menjadi, kontraproduktif. Jadi benar bahwa metode partisipatif ini harus dijalankan dengan, bijaksana ya, kapan harus dilepas ke warga secara penuh, kapan harus dipimpin oleh desainer atau ahli. Nah, tetapi kata kuncinya adalah memberikan ruang ya, bagi warga untuk bersuara, berinisiasi, dan ikut menentukan keputusan-keputusan apa yang dijalankan oleh warga dalam menghadapi suasana bencana atau, situasi krisis. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan aktivitas yang berkelanjutan, yang sustainable. Kalau tadi dibilang sustainability ini bukan hanya dari aspek ekologi sebetulnya, tapi juga ekonomi dan sosial. Nah, tadi juga Kang Yusing menegaskan bahwa mungkin memang yang lebih tepat di, address pertama adalah ekonomi warga dan saya sepakat sebetulnya tanpa tanpa kita melihat aspek ekonomi, maka aspek ekologi ini akan sia-sia ya, karena perut yang lapar tidak akan memikirkan kondisi lingkungan mereka. Nah, makanya, apa yang dilakukan Sibat misalnya ya, tanpa bantuan siapapun sebetulnya, ini sebelum sebelum ada intervensi dari kampus, dari desainer, dari yang lain, mereka sudah berinisiasi misalnya membangun tempat selfie semacam ini. Eee dengan estetika mereka ya, dengan estetika mereka, dengan keahlian pertukangan mereka, dengan kemampuan pemahaman material yang ada,
kenapa pilihannya bambu walaupun jelas pada gambar kanan itu kalau banjir bahkan akan terendam, tapi mereka menyadari bahwa ini adalah struktur yang temporer misalnya sehingga pilihan-pilihan material, estetikanya itu adalah, pilihan mereka. Nah, saya melihat bahwa, model semacam ini bisa menjadi, sesuatu yang, pilot begitu ya, yang bisa dikembangkan untuk komunitas-komunitas lain bahwa merancang aktivitasnya harus tidak hanya memikirkan faktor ekologis, tetapi juga, ekonomi. Dengan misalnya semacam ini ya, mereka membangun spot selfie, bisa jadi kemudian, akan berkembang menjadi lebih ramai dan ada, geliat ekonomi di situ, gitu ya. Walaupun kemudian juga aspek ekologisnya harus ditangani, gitu ya. Seperti yang tadi dicontohkan Kang Yusing di pasar Papringan, gitu ya. Ketika ekonomi bergeliat, maka akan ada efek-efek turunan yang lain. Nah, eee modal yang atau, contoh praktek yang dijalankan oleh Sibat ini ya, saya pikir, mmm, nah ini pada akhirnya bisa mengerucut kepada 4 kerangka kerja ini yang, penting bagi kita desainer atau siapapun yang mencoba untuk bekerja bersama dengan warga, apapun, model komunitasnya ya, itu, bisa ya menjadi semacam scaffolding, semacam kerangka kerja, menjadi semacam pedoman yang dijalankan untuk ke situ. Nah itulah, saya pikir apa yang kita diskusikan dalam satu hari ini, kalau saya boleh, menyebutkan ya masing-masing tadi memberikan contoh apa yang sudah dipraktekkan dengan wilayah kesenian, wilayah arsitektur, kemudian Dokter Vito juga memberikan bagaimana pengalaman langsung, bersinggungan dengan dunia desain yang bisa memberikan impact kepada perubahan situasi krisis. Nah saya mencoba menyediakan kerangka kerja atau scaffolding, bagi masing-masing kerja itu ketika ingin, masuk ke masyarakat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Pak Alvar, selanjutnya kita mungkin bisa berdiskusi. Terima kasih.